Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Inilah fase yang paling menegangkan, titian yang akan dilewati oleh umat manusia. Titian ini membentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Keterangan ini bisa kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para sahabat bertanya, apa itu jembatan Sirat? Rasulullah SAW menjawab, ia licin dan menggelincirkan. Di dalamnya terdapat anjing-anjing dan pengait-pengait seperti pohon sakdan yang ada di Najd. Maka orang mukmin akan melaluinya seperti kejapan mata, kilat, angin, burung, dan seperti kuda pacu. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Lalu seperti apa sirat atau titian yang dibentangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas neraka jahanam ini? Para ulama menyebutkan bahwa sirat ini lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api, licin dan menggelincirkan. Para ulama menjelaskan sirat atau titian bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh. Sirat atau titian ini juga memiliki besi pengait yang besar, penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkramannya. Karena posisinya membentang di atas neraka jahanam, maka mereka yang terpeleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Sirat atau titian ini sangat halus sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Sangat tajam sehingga dapat membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Karena sesuatu yang begitu halus namun tidak bisa putus tentu akan menjadi sangat tajam. Sulit atau tidaknya melewati sirat, luka atau tidak karena ketajamannya, terpeleset atau tidak, tersambar pengait besi atau tidak, semuanya ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan masing-masing orang. Rasulullah SAW menjelaskan, dan dibentangkanlah sirat di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya. Dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Dan doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, manusia dalam kondisi yang berbeda-beda saat melewati sirat atau titian ini. Ada yang melintas secepat kedipan mata, ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat angin. Di bawahnya lagi ada yang seperti kecepatan terbangnya burung. Kemudian ada yang secepat kuda yang berlari kencang. Ada juga yang melewatinya dengan merangkak sehingga sangat pelan sekali. Yang lebih pelan lagi melewatinya dengan ngesot atau menggeser-geser pantatnya. Kemudian ada yang bergelantungan karena hampir jatuh. Dan tentu saja di antara yang melewatinya ada yang jatuh terlempar ke dalam neraka yang sangat panas. Lalu apa yang membuat perbedaan yang demikian mencolok orang-orang yang melintasi sirat? Tentu saja amalnya di dunia.
Salah satu amalan yang bisa menjadi penyelamat dan syafaat di titian yang mengerikan ini bisa kita lihat pada sabda Nabi SAW. Lalu diutuslah Amanah dan Rahim, tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kiri kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau. Adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sampai para hamba yang lemah amalannya sehingga datang seseorang, lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan bahwa hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi amanah dan menyambung silaturahmi. Bagi mereka yang menunaikan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik, serta menjalin tali silaturahmi dengan baik, maka keberadaan keduanya justru akan menjadi penolong dan pemberi syafaat baginya. Ada 3 bentuk amanah yang perlu dipahami. Pertama, amanah dari Allah Ta'ala, berupa perintah Allah yang harus ditaati oleh manusia, serta larangannya yang harus dihindari. Kedua, amanah antara sesama manusia, seperti mengembalikan titipan kepada pemiliknya, menjaga rahasia, tidak berlaku curang, tanggung jawab dalam pekerjaan. Dan yang ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan mengupayakan apa yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak dirinya. Dalam kondisi yang sangat menegangkan ini, setiap Rasul akan menyaksikan umatnya ketika melewati sirat dan mendoakan umat mereka masing-masing agar selamat dari api neraka. Manusia pertama yang melewati sirat adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Pada fase ini, situasi sangat menegangkan. Masing-masing orang menimbang nasib dirinya sendiri. Hanya para Nabi dan Rasul yang masih bisa berbicara. Mereka berdoa untuk umatnya dengan mengatakan, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Tak hanya tingkat kesulitan yang tinggi dan karakter sirat atau titian yang sulit, kondisi gelap di fase ini semakin melengkapi kengerian di tempat ini. Kondisinya sangat gelap, tak ada cahaya. Maka Allah akan memberikan cahaya pada orang-orang mukmin sesuai dengan amalnya masing-masing. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin cahaya mereka menerangi dari hadapan dan kanan mereka. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 12. Ibnu Mas'ud berkata, mereka melewati sirat sesuai dengan tingkat amalan mereka. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung, ada cahayanya yang seperti pohon, ada cahayanya setinggi orang berdiri. Yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi jempol kakinya, sesekali nyala, sesekali padam. Sedangkan orang-orang munafik, cahaya yang diberikan kepada mereka dipadamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka kehilangan cahaya dan berada dalam situasi gelap gulita. Dan mereka dipisahkan dari kelompok mukmin dengan sebuah dinding, karena memang pada hakikatnya mereka tidak pernah bersama orang-orang mukmin. Pemirsa Khazanah, selain amanah dan silaturahim, amal soleh lainnya juga dapat menjadi syafaat bagi seseorang ketika melewati sirat.
Akan tetapi tentu saja semua syafaat itu berlaku setelah melalui izin dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. katakanlah, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu, semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 44. Mereka yang masuk neraka adalah orang-orang munafik dan orang muslim lainnya yang banyak dosa. Orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman ini akan melalui proses pembersihan di neraka selama beberapa waktu. Hingga kemudian dengan kemurahan dan syafaat para nabi, orang-orang mukmin lainnya, mereka akhirnya diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Lalu siapa saja yang bisa memberikan syafaat dalam fase ini? Di antara pemberi syafaat pada fase ini adalah Rasulullah SAW. Syafaat Rasul pada fase ini berbeda dengan syafaat kubra untuk memulai pengadilan di padang mahsyar. Saat itu bentuk syafaat yang diberikan Nabi SAW adalah meninggikan derajat orang yang sudah masuk surga, memberikan syafaat bagi yang akan masuk surga agar segera masuk surga, syafaat bagi yang divonis masuk neraka agar tidak masuk neraka, dan syafaat bagi yang masuk neraka agar segera diangkat ke surga. Selain beliau SAW, nabi-nabi yang lain, para malaikat, para syuhada, dan orang-orang beriman lainnya juga bisa memberi syafaat. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa kelak orang-orang mukmin akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengeluarkan saudara-saudara mereka yang dulu sholat, berpuasa, dan berbuat kebaikan bersama mereka. Bahkan mereka masuk ke dalam neraka untuk mengenali siapa saja saudara dan orang-orang yang dulu bersama mereka. Dan Allah menjadikan mereka kebal sehingga tidak tersentuh api neraka. Mereka pun mengeluarkan saudara dan orang-orang yang mereka kenal, mulai dari yang memiliki iman sebesar setengah dinar hingga yang memiliki iman hanya sebesar debu. Selain itu, syafaat juga datang dari anak-anak yang telah mendahului orang tua mereka ke surga. Mereka akan meraih kedua tangan orang tuanya dan mengajaknya masuk ke surga. Rasulullah SAW bersabda, anak-anak kecil mereka berada di surga. Salah seorang dari mereka berjumpa dengan bapaknya atau kedua orang tuanya, lalu meraih ujung bajunya, atau beliau mengatakan, dengan tangannya sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini, dia tidak akan berpisah dengan bapaknya, sehingga Allah memasukkan dia dan bapaknya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Selain syafaat dari orang-orang saleh, syafaat pada hari itu juga datang dari amal soleh yang dulu dikerjakan di dunia. Di antaranya adalah syafaat dari puasa. Nabi mengabarkan dalam sabdanya, puasa dan Al-Quran akan menolong seorang hamba pada hari kiamat. Puasa itu berkata, Ya Rabb, Engkau telah melarang makanan dan syahwat pada siang hari, maka izinkan saya menolongnya. Dan Al-Quran berkata, Ya Rabbi, Engkau telah melarang tidur pada malam hari, maka izinkan saya menolongnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selain itu, Al-Quran juga datang kepada mereka yang selalu dekat dengannya ketika di dunia dan memberi syafaat. Secara khusus, Nabi SAW menyebut dua surat, Al-Baqarah dan Ali Imran, yang kelak akan datang laksana dua awan yang akan menaungi para pembacanya. Setelah semua yang diberi izin untuk memberikan syafaat melaksanakan syafaatnya, maka tinggallah syafaat terakhir, yaitu milik Allah Ta'ala. Tentang syafaat ini, Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya, hingga akhirnya Al-Jabbar berfirman, yang tersisa tinggal syafaatku. Selanjutnya Allah menggenggam dari neraka satu genggaman untuk mengeluarkan kaum-kaum yang benar-benar telah hangus.
Mereka diletakkan di sungai bernama air kehidupan yang berada di mulut-mulut surga. Selanjutnya mereka tumbuh di dua pinggirannya bagaikan biji-bijian yang tumbuh di dalam bawaan banjir. Kalian pasti pernah menyaksikan hal tersebut di sisi batu besar, di sisi sebuah pohon. Yang condong ke arah matahari menjadi hijau, sementara yang condong ke arah teduh memutih. Akhirnya mereka keluar dari kawasan tersebut dalam keadaan indah, mirip sekali mutiara. Ada cap-cap yang dicapkan di pundak-pundak mereka. Akhirnya mereka masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Khazanah, nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang paling egois. Fa'idha ja'atis soho. Pada hari kebangkitan, saat sangkakala ditiup, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu, orang akan meninggalkan temannya, wa ummihi wa abi, bahkan meninggalkan ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, akan meninggalkan pasangan hidup dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang nanti hanya akan menguruskan dirinya sendiri. Itu yang saya katakan, nanti kita akan menjadi orang yang paling egois. Pada saat itulah semua orang menunggu pertolongan, dan itulah saatnya turun syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu diambil dari kata syaf'un, yang artinya genap. Jadi kalau saya harus membeli tiket seharga 100.000, tapi uang saya 95.000, lalu Anda memberi kepada saya 5.000, maka Anda memberikan syafaat, sehingga saya bisa membeli tiket itu. Ada orang-orang yang sebenarnya amalnya cukup banyak, tetapi amal itu kurang sedikit untuk bisa masuk surga. Nah, disitulah orang membutuhkan syafaat. Apa yang bisa menjadi syafaat bagi kita? Di antara yang akan menjadi syafaat atau penolong kita di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, di antaranya adalah bacaan Al-Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, baca oleh kamu Al-Quran, renungi oleh kamu isi Al-Quran, amalkan oleh kamu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaan Al-Quran, pengamalan Al-Quran itu akan datang kepada pembacanya sebagai penolong. Ini adalah bulan Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Di bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Rasulullah selama bulan Ramadan, beliau seringkali mendapatkan bimbingan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang membacakan Al-Quran, Rasul mendengar dan Rasul mengulanginya. Itu yang kemudian disebut dengan tadarus. Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini kita bisa mengisi dengan amalan-amalan soleh, di antaranya lebih menggiatkan bacaan Al-Quran untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, setelah umat manusia melewati Sirat, mereka ditunggu oleh Nabi SAW di sebuah telaga. Siapa saja yang diberikan kesempatan minum dari telaga ini, maka ia tidak akan pernah haus lagi selamanya. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian di telaga itu. Barang siapa yang melewatiku, dia akan minum di telaga itu. Dan barang siapa yang berhasil minum darinya, niscaya dia tidak akan merasa haus selamanya. Sungguh, beberapa kaum akan berusaha melewatiku. Aku mengenal mereka dan mereka mengenaliku. Kemudian dipisahkan antara aku dengan mereka. Nabi SAW kemudian berkata, aku katakan, sesungguhnya mereka dari golonganku. Dikatakan kepadaku, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Aku katakan, amat jauh telagaku bagi orang yang mengubah agamaku sepeninggalku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari informasi yang disampaikan Nabi SAW, ternyata tidak semua yang datang ke telaga akan mendapatkan kesempatan untuk meminumnya. Mengapa demikian? Jangan kemana-mana. Khazanah Perjalanan Abadi menyingkap tabir gaib akan kembali sesaat lagi.
Setelah perjalanan panjang yang melelahkan dan menegangkan, tak semua umat Nabi akan mendapatkan kesempatan untuk meneguk minuman telaga. Ada sebagian orang mukmin yang saat mendatangi telaga ini dihalau oleh malaikat. Mereka adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW dan juga yang mengadakan hal-hal baru yang bertentangan dengan syariat sepeninggal beliau. Telaga-telaga juga disediakan bagi umat para nabi terdahulu yang ditunggui masing-masing nabinya. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga pada hari kiamat nanti, dan mereka saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak orang yang mendatangi telaganya dari umatnya. Dan sungguh aku berharap kepada Allah Ta'ala bahwa akulah yang paling banyak orang yang mendatangi telagaku. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu apa keistimewaan telaga-telaga ini? Dalam beberapa hadis lain disebutkan tentang gambaran telaga ini. Airnya lebih putih dari susu dan aromanya lebih wangi dari minyak kasturi dan rasanya lebih manis daripada madu. Dan jumlah gayung atau timba untuk mengambil air telaga tersebut sebanyak bintang di langit. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Saksikan khazanah perjalanan abadi menyingkap tabir gaib pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.